nasihat daripada Imam Haddad yang berisi 3 hal yang menjadikan kula panjenengan saged hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Beliau Imam Haddad mengatakan dalam syairnya, ilzam kitab Allah watba sunnatan waqtat hadafallahu bil aslam. Kata Imam Haddad, yang pertama kunci bahagia di dunia dan di akhirat itu adalah melazimi kitab Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak baca Al-Qur'an. Memperbanyak menghafalkan Al-Qur'an. Memperbanyak memahami makna yang tersirat dalam Al-Qur'an. Dari 3 kunci kebahagiaan yang Imam Haddad hadirkan dalam syairnya ini, yang pertama saja terkadang sudah jarang kita lakukan. Terus nopo terkadang. Kadang kita ini punya Al-Quran di rumah hanya sebuah simbol saja. Lek tiang muslim randui Quran di sini. Sehingga Quran itu di rumah sama seperti halnya napa itu? Sebuah pajangan yang terkadang tidak pernah kita buka sama sekali, yang bahkan terkadang kita lupakan di mana kita letakkan Al-Quran kita. Sehingga inilah penyebab utama kenapa hidup kita ini tidak mengerti arah, kenapa hidup kita ini tidak mendapatkan daripada solusi di setiap kita mendapati masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikat Al-Quran itu adalah petunjuk buat kula panjenengan para hadirin. Kalau kita tidak pernah menggunakan handphone misalnya, dari zaman dahulu mungkin ada orang-orang sekarang yang kalau pakai HP yang seperti dulu, engkang namun saged namung telepon lan SMS. Kok ternyata kita dapat hadiah HP Android. Bahkan mungkin hadiahnya sing luwih larang malih. HP iPhone. Saya ngerti puluhan juta. Kita buka HP-nya, yang biasanya kita tahunya ada tombol warna hijau dan warna merah di HP yang dulu. Ini buatan ada tombolnya. Bingung dari kayak TV namun data polosan atau apa. Terus cara menghidupkannya seperti apa? Cara menggunakannya seperti apa? Cara telepon seperti apa? Tidak akan bisa kita memahami kecuali dengan kita membuka buku petunjuknya. Setelah kita baca buku petunjuknya, baru kita tahu, oh caranya menyalakan seperti ini, caranya telepon seperti ini, caranya SMS seperti ini. Begitulah kehidupan kita para hadirin. Kita hidup ini pasti kita temukan masalah. Pasti kita ada di saat atau di titik di mana kita bingung harus mengarah kemana kita. Maka kunci satu-satunya yang bisa memberikan petunjuk kepada kita adalah melazimi Al-Quran. Walaupun mungkin kita baca Al-Quran ini terkadang kita belum paham, tapi baca tanpa paham saja sudah Allah datangkan kepada kita solusi dari setiap masalah-masalah kita. Bahkan ini salah satu amalan yang Allah berikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yang barang siapa melazimi baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kepada mereka daripada apa yang mereka minta dan mereka harap-harapkan yang terbaik, lebih baik daripada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang jelas, hadis qudsi, Allah katakan dalam hadis tersebut, man sa'alahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tisaihi. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan baca Al-Quran, menyibukkan dirinya dengan berzikir mengingatku, daripada meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya, kata Allah, yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta kepada Allah. Amalan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kuncinya hidup bahagia itu para hadirin, lazimi Al-Quran. Masalahnya Bib, saya sudah terlambat, Bib. Sudah kadung sepuh,
Raiso ngaji Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita masih diayun sama ibunda kita, masih digendong sama orang tua kita sudah diwajibkan untuk belajar ilmu. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang lahat, sampai kita mati. Dan masih banyak para hadirin ustadz-ustadz yang mereka mau dan bahkan bersemangat untuk mengajarkan bacaan Al-Quran kepada panjenengan. Tergantung panjenengan mau apa tidak. Kalau kita mau, Allah akan berikan jalannya. Dan ternyata ada orang-orang itu yang sudah sepuh-sepuh, mereka dari nol tidak ngerti huruf hijaiyah sampai lancar bacaan Al-Quran. Contoh beliau setasor, beliau ngajari jam-jam sepuh. Kemarin katanya ada mau wisuda, umur berapa katanya wisuda? Yang mau wisuda ngaji Quran umur 82 tahun. Jadi ngasih seket terus ngomong terlambat, misi-misi gitu kan? 82 tahun mau wisuda, lancar baca Al-Quran, sudah sepuh, masih semangat. Begitulah Nabi ajarkan kepada kita. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Al-Quran. Eman-eman, kalau kita punya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk kita bisa membaca, belajar Al-Quran, tapi tidak kita gunakan. Oh, kalau Anda malu misalnya, panggil ustaznya datang ke rumah. Dudukkan keluarga, ajak teman-teman yang kiranya akrab dengan panjenengan, sahabat-sahabat panjenengan, atau kalau jenengan tidak mau, sudah jenengan privat dengan mereka para sahabat. Minta kepada mereka untuk mengajari panjenengan bagaimana cara membaca Al-Quran. Dan tidak hanya pahala yang kita dapatkan, tidak hanya solusi daripada setiap masalah yang kita dapatkan, tapi rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran itu berbeda dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Makanya dulu teringat Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu, orang hadirin, di saat mau pindahan pondok pesantren dari pondok yang lama ke pondok yang baru, beliau perintahkan santri-santrinya untuk membaca Al-Quran, hataman Quran. Kemudian beliau menjelaskan apa manfaatnya sebelum pindah ke tempat yang baru menghatamkan Al-Quran terlebih dahulu. Manfaatnya adalah sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan. Kalau seandainya Bapak Ibu pulang dari majelis di Masjid Nur Rahmah untuk malam ini, khusus malam ini, jenengan jangan pulang ke rumah, terus tempuh di bebetan kuburan. Cuma malam ini aja. Maghrib dan subuh jenengan pulang ke rumah. Kira-kira betah membuat ini? Tidak betah. Padahal seandainya kok jenengan lakukan, jenengan katakan tidak betah, padahal jenengan tidak lihat apa-apa di kuburan itu. Kebetulan kemanggil kalian pocong, tidak ketemu kuntilanak, cuma ada rasa khawatir, takut, tidak nyaman, kepingin cepat baru pergi. Makanya ada orang-orang itu yang punya kebiasaan beda-beda orang ini. Ada yang kalau ziarah itu senangnya pagi, ziarah para wali senangnya apa? Pagi. Ada kalau ziarah senangnya siang atau sore hari. Tapi ada yang kepingin mencari ketenangan dalam keadaan yang sunyi, senang ziarahnya malam hari. Nah ini tidak cocok bagi Pak panjenengan yang penakut. Ziarah wali tentu kuntilanak. Sehingga ziarahnya pilih yang pagi. Kenapa? Supaya betah. Kalau jenengan yang penakut ziarah malam, wis pasti bakal busuk ziarahnya. Gitu kan? Mau siang sini namun tolong-tolong. Kok itu angin-angin nyebul-nyebul. Padahal kebetulannya ada perasaan pada dengan jambal. Ya, kenapa penakut? Khawatir, takut tidak betah. Di tengah malam kita duduk di kuburan tidak betah. Padahal kita ziarah, yang kita ziarah wali. Padahal masih ada rasa khawatir karena di hati.
Akan apa Nabi katakan? Jangan jadikan rumah kalian seperti itu. Yang kalian tinggal di rumah sendiri, kumpul dengan keluarga sendiri, kumpul dengan anak-anaknya sendiri, tidak betah. Tapi kumpul sama orang betah, ini kan aneh. Kumpul sama istrinya, kumpul sama anak-anaknya, tidak betah. Tapi kumpul sama orang lain di warung kopi betah.